Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raisa Azhari Gania Tandra, NIM 120118298 dari kelas T4211. Dan di sini saya membuat video untuk membahas jawaban-jawaban dari soal UAS Statistika Industri. Dan di sini saya akan membahas jawaban dari soal nomor 1. Sampel acak perusahaan yang bergerak dalam utilitas listrik, jasa keuangan, dan pengolahan makanan memberikan informasi berikut mengenai keuntungan tahunan per karyawan dalam ribuan dolar seperti yang disajikan pada tabel 1 di bawah ini. Jadi ini merupakan tabel 1, yaitu tabel yang berisikan data-data dari keuntungan tahunan per karyawan dalam ribuan dolar dari 3 perusahaan. Haruskah kita menolak atau tidak menolak klaim bahwa tidak ada perbedaan yang nyata dalam populasi untuk keuntungan tahunan per karyawan di masing-masing dari ketiga jenis perusahaan? Gunakan tingkat signifikansi 5% dengan asumsi bahwa keuntungan tahunan per karyawan akan berdistribusi normal dengan varians yang homogen. Jadi di sini saya menuliskan terlebih dahulu data-data yang saya ketahui, di mana data ini saya peroleh dari soal tadi. Dan di sini kita juga telah mengetahui bahwa tingkat signifikansi level yang kita gunakan adalah 5% atau 0,05 dengan jumlah perlakuan sebanyak 3 dan jumlah sampel sebanyak 5. Lalu hal yang pertama harus kita lakukan adalah menentukan hipotesis. Di sini ada hipotesis H0 dan H1 yang saya buat sebagai berikut. H0 yaitu mu1 sama dengan mu2 sama dengan mu3 yang merupakan tidak terdapat perbedaan yang nyata dalam populasi untuk keuntungan tahunan per karyawan di ketiga perusahaan, dan H1 yaitu mu1 tidak sama dengan mu2 tidak sama dengan mu3 yang merupakan terdapat perbedaan yang nyata dalam populasi untuk keuntungan tahunan per karyawan di ketiga perusahaan. Dan hal kedua yang harus dilakukan adalah menentukan statistik uji dan daerah kritis, di mana pada soal ini kita menggunakan statistik uji F dengan rumus yaitu mean square perlakuan dibagi mean square error sama dengan sum square perlakuan dibagi jumlah perlakuan dikurangi 1 dibagi sum square error dibagi jumlah perlakuan dikali jumlah sampel dikurangi 1. Dan di sini saya membuat tabel di sini terlebih dahulu untuk mempermudah saya untuk menentukan SST, SSK, dan SSE. Di sini merupakan data yang saya peroleh dari soal dan total di sini merupakan jumlah dari masing-masing baris, dan di sini ada rataan yang merupakan rataan dari masing-masing baris. Dan di sini pun ada total dari total jumlah dari masing-masing baris, dan di sini ada total rataan yang merupakan jumlah dari total rataan masing-masing baris. Di sini saya mencari SST terlebih dahulu dengan rumus sigma K I sama dengan 1, sigma N J sama dengan 1, YIJ kuadrat minus Y kuadrat dibagi N, di mana YIJ kuadrat merupakan masing-masing dari data yang ada di sini dikuadratkan lalu dijumlahkan mulai dari 49,1 hingga 15,8, lalu dikurangi Y kuadrat yang merupakan jumlah dari total masing-masing baris, yaitu di sini 518,2 lalu dikuadratkan dibagi jumlah data yang ada yaitu 15. Maka setelah saya hitung, saya menemukan hasilnya yaitu 1925,557. Lalu selanjutnya saya mencari SSK dengan rumus sigma K I sama dengan 1 Y kuadrat dibagi N dikurangi Y kuadrat dibagi N, di mana Y kuadrat ini kita dapatkan dari total yang ada di sini yang merupakan jumlah masing-masing baris lalu dikuadratkan dan dibagi 5 yang merupakan jumlah sampel yang ada, lalu dikurangi dengan Y kuadrat yang merupakan total dari jumlah masing-masing baris yaitu 518,2 lalu dikuadratkan dan dibagi 15 yang merupakan jumlah data yang ada. Lalu setelah saya hitung, saya menemukan hasilnya yaitu 418,137. Lalu selanjutnya saya menghitung SSE-nya. Dan untuk menghitung SSE ini, saya hanya perlu untuk mencari selisih antara SST dan SSK.
maka SSE adalah selisih dari 1925,557 dikurangi 418,137. Lalu hasilnya adalah 1507,42. Dan di sini sudah ada tabel ANOVA yang saya pergunakan untuk mencari F hitung. Di tabel ANOVA ini sudah terdapat sumber variansi, jumlah kuadrat, derajat bebas, rataan kuadrat, dan F hitung. Di sumber variansi ini ada perlakuan yang merupakan SSK, ada kesalahan yang merupakan SSE, dan ada total yang merupakan SST. Dan di sini ada jumlah kuadrat yang kita dapat dari hasil yang kita hitung tadi. Maka jumlah kuadrat perlakuan adalah 418,137, jumlah kuadrat kesalahan adalah 1507,42, dan jumlah kuadrat total adalah 1925,557. Dan di sini ada derajat bebas. Di sini saya mendapatkan derajat bebas untuk perlakuan yaitu jumlah perlakuan dikurangi 1 sama dengan 2. Untuk kesalahan yaitu jumlah perlakuan dikali jumlah sampel dikurangi 1, maka hasilnya 12. Dan untuk derajat bebas total saya peroleh dari jumlah perlakuan dikali jumlah sampel dikurangi 1, maka hasilnya adalah 14. Lalu di sini terdapat rataan kuadrat. Rataan kuadrat ini untuk perlakuan saya dapatkan dari jumlah kuadrat perlakuan dibagi derajat bebas perlakuan, maka hasilnya adalah 209,069. Lalu rataan kuadrat untuk kesalahan saya dapatkan dari jumlah kuadrat kesalahan dibagi derajat bebas kesalahan, maka hasilnya adalah 125,618. Dan rataan kuadrat untuk total saya dapatkan dari jumlah kuadrat total dibagi derajat bebas total, maka hasilnya adalah 137,54. Lalu F hitung di sini saya peroleh dari rumus MSK dibagi MSE, dan di mana rataan kuadrat perlakuan merupakan MSK dan rataan kuadrat kesalahan adalah MSE, maka hasil dari F hitung ini saya peroleh dari 209,069 dibagi 125,618. Lalu, hal ketiga yang harus kita lakukan adalah menentukan daerah kritis dan kriteria uji. Di mana di sini sudah terdapat signifikansi level yang kita dapatkan dari soal, yaitu 0,05, lalu V1 yang kita dapatkan dari derajat bebas perlakuan yaitu 2, dan V2 yang kita dapatkan dari derajat bebas kesalahan yaitu 12. Maka dapat diperoleh dari tabel F yaitu F 0,05, 2,12 adalah 3,89. 3,89 ini kita peroleh dari tabel F, di mana dengan signifikansi level 0,05, V1 sama dengan 2 dan V2 sama dengan 12, maka dapat diperoleh daerah kritisnya yaitu 3,89. Lalu di sini kita membuat kriteria uji di mana tolak H0 jika F lebih besar sama dengan 3,89 dan terima H0 jika F kurang dari 3,89. Lalu di sini ada ilustrasi yang ini merupakan daerah penolakan H0 dan yang ini merupakan daerah penerimaan H0, di mana 3,89 merupakan daerah kritisnya. Jadi hal terakhir yang harus kita lakukan adalah membuat kesimpulan. Jadi kesimpulannya, karena nilai F sama dengan 1,664 kurang dari 3,89, dan yang bisa kita lihat dari ilustrasi di sini, bila nilai F kurang dari 3,89, maka masuk ke daerah penerimaan H0, maka kesimpulannya adalah terima H0. Maka berarti tidak terdapat perbedaan yang nyata dalam populasi untuk keuntungan tahunan per karyawan di ketiga perusahaan. Karena pada taraf nyata 5%, tidak terdapat cukup bukti untuk menyatakan bahwa terdapat perbedaan yang nyata dalam populasi untuk keuntungan tahunan per karyawan di ketiga perusahaan. Sekian penjelasan dari pembahasan jawaban nomor 1 soal UAS Statistika Industri. Mohon maaf atas segala kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.